Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yusdibya Imran Yulfa dari program studi D4 Teknik Perpipaan 5B NRP 08 1904 0043 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis bejana tekan horizontal. Video kali ini saya buat untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah metode elemen hingga tugas. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke slide selanjutnya. Untuk pembahasan kali ini, yang pertama adalah deskripsi kasus, yang kedua sifat material dan dimensi bejana tekan, yang ketiga model dan mesh 2D, yang keempat hasil analisis. Next. Nah, untuk deskripsi kasusnya adalah pada kasus ini saya menggunakan jenis horizontal pressure vessel dengan nama AH891B. Simulasi tegangan bejana tekan dilakukan untuk memperhitungkan apakah desain bejana tekan tersebut layak digunakan atau tidak. Tegangan tarik dan kekuatan lulu yang diizinkan dari material yang digunakan merupakan faktor keamanan pressure vessel yang saling berhubungan. Kedua faktor tersebut telah tercakup di dalam ASME Section 8. ASME Section 8 Divisi 1 berisi tentang persyaratan umum, tambahan, dan larangan spesifik untuk materi bejana tekan. Di antaranya mengenai metode perancangan, pengujian, aplikasi, inspeksi, dan sertifikasinya. Sumber ASME tahun 2008. Next. Selanjutnya yaitu sifat material dan dimensi bejana tekan. Nah, pada layar sudah terdapat desain bejana tekan atau horizontal pressure vessel yang saya gunakan pada kasus ini. Lalu next. Nah, untuk lebih jelasnya, ini terdapat data sheet dan sifat material. Yang pertama ada nama dari horizontal pressure vessel saya yaitu AH891B, tebal sel yaitu 0,252 inci atau 6,408 mm, lalu tebal head yaitu 0,250 inch atau 6,35 mm, diameter luarnya yaitu 48 inch atau 1219,2 mm, dan panjang selnya yaitu 82,5 inch atau 2095,5 mm, dan untuk kedalaman head atau head depth yaitu 13,124 inch atau 333,35 mm. Lalu tipe saputnya yaitu saddle saput, dimensi saputnya yaitu tebal saput sendiri adalah 4 inch. Lalu untuk MAWP-nya yaitu 14 PSIG atau 96526 Pascal Gauge. Lalu temperatur desainnya yaitu 327,039 Kelvin. Lalu material sel dan head tipenya yaitu SA455, untuk massa jenisnya 7750,373 kg per meter kubik. Lalu modulus elastisitasnya yaitu 27,6 kali 10 pangkat 6 Pascal. Rasio Poisson yaitu 0. Heat stress yaitu 147,547 MPa. Lalu untuk thermal expansion coefficient yaitu initial conditionnya sebesar 293,15 K, yaitu thermal expansion coefficientnya yaitu 13,86 kali 10 pangkat min 6. Next. Nah, yang berikutnya yaitu model dan mesh 2D. Model di sini merupakan model horizontal pressure vessel yang saya angkat pada kasus ini, seperti pada gambar. Next. Nah, untuk dimensinya ada parameter yaitu major radius, minor radius, cell length, half support length, support width, dan theta. Untuk nilainya yaitu major radius sebesar 0,60640, minor radiusnya 0,33335 meter. Lalu untuk cell length-nya yaitu 2,1971 meter, half support length-nya yaitu 0,7874 meter, dan support width yaitu 0,1016 meter. Lalu untuk theta dari saddle saputnya 90 derajat. Perlu diketahui ini semua diperoleh melalui perhitungan ini, dan mengapa dikali 0,0254 dikarenakan untuk mengubah satuannya menjadi meter.
Lalu kita akan ke slide selanjutnya. Nah, ini merupakan perhitungan dari major radius. Major radius dihitung mulai dari ini sampai dengan sini. Jadi setengah diameternya sel, sehingga diperoleh hasil 0,6064 meter. Dan begitu juga terkait minor radiusnya, atau di sini tebal dari head. Maaf, maksud saya kedalaman dari head, yaitu sebesar 0,333335 meter. Dan untuk selanjutnya sel length atau panjang sel, yaitu mulai dari ini anak panah ini sampai dengan anak panah sini, sehingga diperoleh 2,1971 meter. Dan untuk support length-nya atau setengah panjang bukan panjang seluruh bukan panjang atau jarak support, tapi setengah dari jarak supportnya, itu mulai dari sini titik ini atau anak panah ini sampai dengan anak panah, sehingga diperoleh 0,7874 meter. Lalu untuk yang berikutnya yaitu support width atau tebalnya support, yaitu diukur dari sini sampai sini, sehingga diperoleh hasil 0,1016 meter. Nah, untuk kondisi batas dapat dilihat pada gambar berikut dengan inisial kondisinya yaitu temperatur 293,15, lalu untuk elastiknya yaitu 1,90 295301 kali 10 pangkat 11, dan untuk expansion yaitu 13,86 pangkat 10 kali 10 pangkat 6. Lalu ini cell section atau tebal sel, tebal head juga di sini. Lalu untuk temperaturnya di sini 372,093 Kelvin. Dan untuk meshing sendiri adalah proses membagi komponen yang akan dianalisis menjadi elemen-elemen kecil atau diskrit. Semakin baik kualitas mesh, maka akan semakin tinggi tingkat konvergensinya. Pada tugas ini menggunakan tipe unstructured mesh, yaitu triangle atau netgain 1D sampai 2D dengan melakukan variasi pada ukuran mesh maksimum, yaitu sebagai berikut. Untuk mesh 1 saya menggunakan ukuran maksimum yaitu 0,3 dengan phase berjumlah 16924. Lalu untuk mesh kedua saya menggunakan maksimum size-nya 0,25 dengan phase-nya atau triangle-nya yaitu 16932. Dan untuk mesh yang ketiga saya menggunakan maksimal size-nya 0,2 dan untuk phase-nya 16992. Nah, untuk selanjutnya yaitu mesh keempat dengan maksimal size-nya 0,15 dan untuk jumlah phase-nya yaitu 16842. Berikutnya mesh kelima dengan maksimal size-nya 0,1 dan untuk phase-nya yaitu 17054. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil analisis. Yang pertama grid independence, berikutnya yaitu tabel grid independence dengan jumlah elemen yaitu sama dengan yang sudah saya terangkan tadi, mulai dari mesh 1 sampai dengan mesh 5 dengan tegangan prinsipalnya yaitu sebagai berikut, dapat dilihat di layar, dan juga errornya dalam bentuk persen sebagai berikut. Lalu untuk selanjutnya yaitu grafik grid independence, di mana grafik di sini memiliki jumlah yang terendah yaitu pada jumlah mesh 16992 berjumlah 4,62445 kali 10 pangkat 8. Dan untuk yang tertinggi terjadi pada jumlah mesh-nya 16842 dengan jumlah 4,91802 kali 10 pangkat 8. Perlu diketahui untuk yang terendah ini merupakan mesh yang ketiga dan untuk yang tertinggi di sini merupakan mesh yang keempat. Lalu next. Nah, berikutnya yaitu displacement. Displacement sendiri adalah perubahan posisi pada pressure vessel, di mana di sini merupakan nilai displacement dari mesh 1 dan mesh 2. Dapat dilihat pada gambar.
Lalu berikutnya nilai displacement pada mesh 3 dan mesh 4. Dan selanjutnya yang terakhir nilai displacement pada mesh kelima. Sehingga penjelasannya yaitu dari ilustrasi para view bahwa nilai displacement pada pressure vessel di atas semakin ke puncak, nilai displacementnya semakin besar, sehingga memiliki warna merah di sini. Lalu hal ini menunjukkan dipengaruhi akibat tidak adanya support yang menopang pada bagian puncak vessel atau pressure vessel. Berbeda halnya dengan yang terdapat pada bagian bawah, pressure vessel yang cenderung memiliki nilai displacement yang relatif rendah akibat adanya support yang menopang, sehingga memiliki warna biru di sini. Next, yaitu tegangan normal atau principal stress. Tegangan normal adalah intensitas gaya yang bekerja tegak lurus atau normal terhadap penampang. Dan ini merupakan gambar dari tegangan normal mesh 1 dan juga mesh yang kedua. Selanjutnya ini merupakan tegangan normal dari mesh ketiga, dan ini merupakan tegangan normal dari mesh keempat, dan ini merupakan mesh kelima atau tegangan normal yang terakhir dari mesh 5 ini. Nah, untuk penjelasannya, dari principal stress atau tegangan normal di atas, bahwa nilai dari principal stress atau tegangan normal cenderung rendah pada bagian tangkinya. Namun untuk bagian pad support cenderung terdapat peningkatan nilai principal stress, namun tidak dalam batas normal. Namun masih dalam batas normal. Dapat dilihat di sini. Ini merupakan bagian tangkinya yang tidak memiliki, maksud saya nilai stresnya rendah. Dan untuk yang di sini berwarna hijau memiliki nilai stres lebih besar daripada yang berada di tangki karena terdapat support di sini. Lalu untuk kesimpulannya adalah yang pertama, displacement yang terjadi pada percobaan di atas cenderung meningkat pada bagian puncak vessel, namun untuk bagian bawah vessel cenderung rendah. Hal ini dipengaruhi pada tidaknya support pada sisi tersebut. Dengan adanya support, nilai displacement akan lebih rendah. Namun dengan tidak adanya support, maka nilai displacement akan lebih meningkat. Ini yang perlu diperhatikan apabila ingin menggunakan pressure vessel yang diuji. Principal stress yang terjadi dari percobaan di atas cenderung rendah pada bagian tangki atau drumnya. Namun untuk bagian support, cenderung terdapat peningkatan principal stress, namun masih dalam batas normal. Yang ketiga, desain pressure vessel yang diuji ini layak untuk digunakan, namun perlu beberapa tambahan serta maintenance secara berkala agar tidak terjadi kerusakan. Next, sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.